Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 13 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Di Bawah Kepak Sayapnya. Di bawah kepak sayapnya, firman Tuhan terambil dalam Yesaya 41 ayat 12 sampai ke 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, rasa aman adalah hal yang sangat mahal, yang seringkali itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang dalam ketakutan, dalam ancaman, dalam ketidakpastian, dan seakan-akan berdiri tanpa ada tiang yang menopangnya. Biar kami boleh belajar ya Tuhan kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada sahabat seperjalanan, apa yang paling besar di dalam dunia ini? Maka banyak sekali alasan, banyak sekali jawaban untuk menjelaskan apa yang paling besar. Yang paling besar di dalam dunia ini bagi mereka yang pesimis adalah masalah kehidupan. Ada seseorang mengatakan bahwa resesi ekonomi tahun depan itu suram dan 2 tahun lagi adalah gelap. Mendengar dua kata ini, kalimat ini, tentu ini akan menakutkan buat kita semua. Resesi ekonomi tahun depan suram, kemudian 2 tahun lagi gelap. Menakutkan tidak? Menakutkan. Jadi rasa takut ini adalah bagian yang seringkali menjadi lebih besar ada dalam hidup kita. Dan itu berkenaan dengan masalah dengan resesi. Namun pada bagian di dalam Yesaya dikatakan, engkau mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, namun mereka tidak pernah akan menemui engkau. Engkau berperang, orang-orang musuhmu akan mencari engkau. Mereka tidak akan menemui engkau. Mereka akan menemui kehampaan. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itulah janji firman Tuhan. Kalau Allah sudah membentengi, melindungi kita, maka benteng dan perlindungannya adalah perlindungan sempurna. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka janjinya adalah janji yang sempurna. Kalau Tuhan sudah berkata, maka kata-katanya itu bisa dipercaya dan tidak pernah akan ditarik kembali. Jadi kalau Tuhan berkata, akulah kota benteng yang teguh, aku adalah sauh yang aman, aku adalah pintu yang menyelamatkan engkau, aku adalah jalan yang membawa engkau kepada jalan damai sejahtera, aku adalah arsitek yang membuat rancangan-rancangan kehidupanmu itu menjadi indah, bukan rancangan kecelakaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketakutan demi ketakutan bisa terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan apapun bentuknya. Namun sewaktu kita belajar satu tema dengan judul Di Bawah Kepak Sayapnya, bukankah kita mengingat tentang induk ayam yang melindungi anak-anaknya? Dan cerita tentang induk ayam yang melindungi anak-anaknya, saya masih terkenang dan saya masih ingat sewaktu saya masih kecil, waktu saya di sekolah minggu. Ada satu gambar yang diberikan oleh guru sekolah minggu, di mana ada 6 ekor anak ayam. 3 itu ada di kepak sayap induknya sebelah kiri dan 3 di sebelah kanannya. Dengan perlindungan seperti demikian. Sang guru sekolah minggu ini bercerita tentang induk ayam dan anaknya terjebak di dalam sebuah kebakaran. Dan induk ayam ini tidak bisa pergi kemanapun karena sudah terbakar oleh api. Sudah tertutup, terkepung. Kisah dari kisah cerita ini kemudian ada orang yang datang, kemudian melihat bahwa induk ayam itu memang sudah meninggal. Namun sayapnya seakan-akan masih bergerak kiri dan kanan. Setelah kemudian dibuka sayapnya, ketiga anak daripada berarti 6 anak ayam ini masih hidup di bawah kepak sayap daripada induknya yang berkorban. Sahabat seperjalanan, kisah ini hanya sekitar cerita atau sebuah kisah nyata?
Namun ini menggambarkan tentang perlindungan yang sempurna. Sebelum sesuatu yang buruk menyentuh sahabat seperjalanan, maka Tuhan sudah ada berjalan di depan. Tuhan yang menjadi perisai di depanmu, Tuhan yang menjadi perisai di belakang sahabat seperjalanan, Tuhan yang menjadi perisai di kiri dan kanan, dan Tuhan juga yang memproteksi, melindungi dari atas sampai ke bawah. Maka perlindungan proteksi Tuhan itu secara sempurna. Kalau kemudian kita sudah memahami sedemikian sempurnanya penyertaan, perlindungan, kepak sayap Tuhan, maka kita dengan mudah mengaminkan apa yang dikatakan dalam ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sahabat seperjalanan, tugas kita tinggal merespon, mempercayai kepada pertolongan Tuhan ini. Mempercayai tanpa rasa takut, mempercayai tanpa ragu, mempercayai tanpa dengan percaya berbagai macam alasan. Aku akan percaya kepada Tuhan kalau 1, 2, dan 3. Aku akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan sudah membuktikan 1, 2, dan 3. Sahabat seperjalanan, percaya yang dengan angka 1, dan 2, 3 itu bukan percaya yang sungguh-sungguh, namun percaya yang bersyarat. Percaya yang sungguh-sungguh tidak dengan disertakan 1, 2, 3. Namun percaya yang sungguh-sungguh disertakan oleh penyerahan hati dan hidupmu kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Maka Tuhan akan hadir, membela, melindungi. Masalah apa yang sedang dihadapi oleh sahabat seperjalanan saat sekarang yang menimbulkan rasa takut? Dan ketakutan itu bisa menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi sulit tidur, kita mengalami banyak gangguan kesehatan, kita mengalami berbagai macam problem relasi. Kita menjadi orang yang mudah mencurigai, menjadi orang yang paranoid. Maka itu akan merusak kehidupan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan mengalami ketenangan, hidupnya akan penuh dengan keyakinan, hidupnya akan berpikir secara logis dalam hidup ini, dan menyertakan iman percaya kepada Allah yang menyertai dan menolong kita. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar membuka diri sepenuh-penuhnya untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan jangan membuka diri sepenuh-penuhnya untuk dikuasai oleh masalah. Dengan demikian, ini menjadi pilihan hidup. Sahabat seperjalanan akan membuka diri sepenuh-penuhnya untuk dikuasai oleh Allah, atau sahabat seperjalanan akan membuka diri sepenuh-penuhnya untuk dikuasai oleh masalah. Sewaktu membuka diri untuk dikuasai oleh masalah, maka kita sedang melepas kepak sayap Tuhan untuk melindungi kita. Tapi biarlah sahabat seperjalanan membuka diri sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya untuk dikuasai oleh Tuhan yang berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari sahabat seperjalanan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Engkau ada di bawah kepak sayapnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah mengganti rasa takut dengan iman percaya sepenuhnya kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa agar kehidupan kami tetap berada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu daripada Engkau, Tuhan akan kabulkan dengan cara, waktu, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah sukacita, milikilah seiman percaya, dan tetap teguh berjalan bersama dengan Dia, Tuhan yang berkata, akulah yang akan menolong engkau, janganlah takut. Amin.